dengan teknologi yang sekarang ini berkembang pesat, maksiat pun mudah sekarang dinikmati. Pengen ngaji misalnya, cari ilmu pun mudah. Maksiat pun mudah. Hal-hal yang dulu kita anggap tabu, sebagai tabu, hal yang tabu, sekarang itu menjadi tidak tabu bagi generasi muda kita. 13 tahun, 14 tahun udah pernah pacaran, sudah ngapain aja pacarannya? Dan sudah ngapa-ngapain. Nah, dan dia bangga itu sambil senyum-senyum tuh artinya bangga. Sekarang kita ngobrol lagi kesempatan hari ini. Ketemu lagi dengan Kang Kus Prastio. Tokoh dari segala tokoh. Gimana, sudah nonton aplikasi X? Apa itu? Aduh, dulu namanya Twitter ya, sekarang ganti X, dan sekarang kan memwabah. Memwabah. Jadi ini bukan disclaimernya, ini bukan ngajarin ya, cuman harus hati-hati untuk keluarga kita, untuk karena kan sekarang situs-situs yang bukan yang bahaya ya, situs-situs yang bikin ini ya, bikin panas dingin itu kan ada di sana semua sekarang. Dan bahkan nggak ada blok-blokan, nggak butuh VPN, kita bisa buka semau-maunya. Sudah sering buka ya, berarti ya? Aku tahu memang punya akun Twitter ada. Oh, ada ya. Sekarang dan ganti X ya. Tauku masih Twitter, cuma enggak tahu kalau ganti X itu enggak tahu. Oh, ya mungkin dari namanya sudah ketahuan X. Kalau kita browsing di internet XXX gitu kan, muncul banyak X gitu. Nah, kehidupan seperti itu, Kang Gus. Jadi dengan teknologi yang sekarang ini berkembang pesat, maksiat pun mudah sekarang dinikmati. Pengen ngaji misalnya, cari ilmu pun mudah. Maksiat pun mudah. Kemudahan itu gimana nyikapinya? Jadi gini ya, kita lihat realitas sekarang, bahwa generasi muda kita ini tidak generasi muda tok, bahkan generasi tua, minat terhadap hal-hal yang positif itu semakin berkurang. Jadi lebih kecenderungan minat itu kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Seperti yang dikatakan tadi, ada situs atau semacam aplikasi yang bisa menyajikan, yang artinya kita akan lebih mudah untuk menyalurkan atau menyukupi, mudah untuk memuaskan hasrat itu. Jadi kata memuaskan itu kadang susah diomongkan. Memuaskan. Artinya kan memuaskan hasratnya atau keinginannya, hasrat-hasrat tertentu terkait dengan seksualitas atau apapun namanya, itu sekarang dipermudah karena disajikan dengan adanya aplikasi-aplikasi semacam tadi, itu X atau apa X, itu ya itu nggak tahu negara kenapa nggak ngeblok itu ya. Cuman yang paling sebenarnya saya ngamati ini bukan yang situs-situs itu, karena kan ya kalau orang mau lihat situs ya bisa, kalau orang cari yang lain juga bisa. Dulu kalau Twitter kan buat tweet ya, banyak orang-orang politik di sana. Cuman yang saya kadang lihat itu jadi miris itu anak-anak yang usia 13 tahun diwawancara itu. Sudah pernah pacaran? Sudah. Ngapain aja? Mereka jawab gitu loh. Jadi ini eranya itu era yang orang tidak malu, dan kadang mungkin malah bangga. Atau bisa dibilang gini, contoh hal-hal yang dulu kita anggap tabu, sebagai tabu, hal yang tabu, sekarang itu menjadi tidak tabu bagi generasi muda kita, gitu. Kebanggaan atau dianggap sesuatu hal yang normal atau wajar. Ya mungkin itu ya. Jadi seperti yang kita obrolin kemarin sebelumnya, ini masalah kenapa orang sekarang banyak bercerai. Karena ternyata perceraian bukan dianggap sebagai aib atau sebagai sesuatu yang tidak baik, tapi sekarang tren gitu ya. Jadi tren ya. Tren orang ngapain kalau rumah tangga masalah, ngapain diteruskan, mending udah stop. Jadi, atau bisa dibilang itu adalah era atau jadi kayak tren gitu loh. Orang dianggap itu sesuatu yang wajar, akhirnya ya biasa aja.
Kalau wajar nggak masalah ya. Kalau ini kan kebanggaan. Jadi dia itu ditanya, kalau di X itu ada kayak konten tanya ke remaja putri ke cewek gitu. Kayak tanya gitu. 13 tahun, 14 tahun, udah pernah pacaran? Sudah. Ngapain aja pacarannya? Dan sudah ngapa-ngapain. Nah, gitu. Dan dia bangga itu sambil senyum-senyum tuh artinya bangga. Seneng. Dan jadi, tidak malu kan. Ya enggak, namanya juga bangga kalau malu. Nah, ini gimana ini? Apakah sekolah-sekolah nggak manfaat sekarang? Bukan masalah itu ya sebenarnya. Jadi memang gini, ketika ada sesuatu budaya seperti hal yang positif itu akan selalu diiringi dengan hal-hal yang negatif. Itu dari sepanjang masa, dari masa apapun ya, itu pasti ada kan gitu. Cuma terkadang kita pertanyakan sisi mana yang lebih dominan di antara itu semua. Jadi mau menang yang positifnya atau negatifnya gitu. Nah, itu tergantung dari sesuatu yang dibiasakan atau sesuatu yang tadinya tidak wajar menjadi wajar. Itu secara psikologis budaya itu sangat berpengaruh. Artinya sesuatu yang tadinya tabu ketika itu sudah sering dipertontonkan, terus sering dilakukan, itu menjadi lama-kelamaan akan menjadi suatu hal yang kebiasaan. Kebiasaan itu kan akhirnya menjadi wajar. Akhirnya kan jadi budaya kan? Iya. Jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus jadi sebuah karakter terus-menerus akhirnya jadi budaya, dan budaya itu, mohon maaf, budaya itu akan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau misalnya ada kebudayaan, ada budaya bagus di suatu wilayah, dia masih menjaga budaya itu, ke anak cucunya juga akan terus. Misalkan ini ya, ini contohnya Bolo lagi karena tempatnya Pak Kos ya, Bolo. Itu kan saya misalkan di masjid itu ya, hari Jumat misalkan, itu kan sandal-sandal itu sudah tertata itu. Itu juga saya banyak teman yang laporin ketika pas Jumatan di Bolo itu, katanya Bolo itu budayanya luar biasa gitu katanya, karena sandal-sandal itu nggak tumpuk-tumpukan. Dia tetap yang berangkat terakhir ya tetap sandalnya paling ujung gitu, paling belakang. Itu kan budaya dan diteruskan ke terus penerusnya kan. Itu kan beda sama yang lain ya. Misalnya tempat lain pasti tumpuk-tumpukan itu, nggak peduli sandalnya orang tumpukin aja. Nah, itu kan namanya budaya. Nah, saya takutnya itu ketika budaya ini dibiarkan, dipelihara, malah dipublish, jadikan sebuah konten. Ini terus menerus loh ya. Terus menerus, dan akhirnya ya gitu. Akhirnya ke barat-baratan masuk di Indonesia. Kalau di barat kan ibaratnya kalau zaman dulu kayak di film aja lah, kalau saya kan belum pernah ke sana. Ciuman itu ketemu ciuman karena udah budaya. Pelukan, kalau lihat lawan jenis pelukan, kalau yang sejenis malah nggak pelukan itu. Iya kan? Itu kan budaya. Nah, suatu saat misalkan kita larinya seperti ke barat-baratan, ya akhirnya rusak dong. Nah, ini tugasnya Kang Kos gimana sebagai seorang pengajar? Katanya guru juga, tokoh masyarakat juga. Betul. Katanya. Terus apa yang bisa dilakukan? Ini jadi pertanyaannya itu menjebak. Ini tugasmu apa? Terus bukan hanya sekedar menjebak, ini seolah meminta pertanggungjawaban. Ya iya. Terus tugasnya apa ini Kang Kos sebagai tokoh masyarakat yang akhirnya kayak gini? Jadi untuk terkait dengan edukasi, pendidikan kepada masyarakat terkait dengan budaya itu menjadi tugas semua pihak. Jadi termasuk apalagi sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Oh, nggak usah lama-lama nih Kang Kos. Tugasnya sampean apa, pertanggungjawabannya gitu. Langsung aja. Sebelum kan nggak usah muter-muter biasalah. Sebelumnya kan harus diperjelas dulu kan, tidak semata-mata karena tanggung jawab. Oke, ini kan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Terus menjurus Kang Kos sebagai tokoh masyarakat, apa yang sudah dilakukan kok masih kayak gini? Jadi ini sesuatu yang real saja, real itu saya memulai dengan hal yang terkecil. Artinya ketika saya ingin mengajarkan adab kepada anak didik saya atau kepada murid-murid saya, itu dari mulai hal yang terkecil. Contoh, ini saya contohkan. Jadi saya akan supaya hal-hal yang kecil itu menjadi budaya.
dan akhirnya akan meningkat gitu loh. Meningkat akan bertambah ke level-level yang lebih tinggi. Jadi mulai hal terkecil itu saya contohkan. Saya itu dulu di sini itu jarang sekali melihat atau mungkin belum membudaya. Ketika anak berpamitan kepada orang tuanya itu dengan cara salim itu dulu itu jarang. Cium tangan maksudnya? Iya, cium tangan. Salim kepada orang tuanya itu dulu jarang sekali. Kemudian saya mulai dengan diri saya sendiri, artinya dengan setua ini. Saya udah tua loh, udah 40 lebih. Iyalah, secara fisik udah kelihatan. Nggak bisa dibohongi ya? Nggak bisa, mana bisa dikatakan lebih itu, 50-an lah. Alhamdulillah, berarti dianggap saya lebih dewasa. Bukan dewasa, cepat mati ya. Jadi gini, kalau saya mencontohkan dengan diri saya tidak akan malu dengan cium tangan orang tua saya sendiri. Oke. Akhirnya ketika saya mengajarkan hal itu kepada murid-murid saya, itu mereka bisa menerima karena saya melakukan. Oke. Artinya kalau kita mengedukasi masyarakat atau suatu komunitas tertentu, kita itu jangan hanya berbicara tapi contohkan. Jadi keteladanan gitu ya. Kita harus bisa menjadi teladan. Bahkan kan dikatakan gini, jadilah orang pertama yang melaksanakan atau melakukan nasihat kita sendiri, kan gitu. Nah, disitulah saya contohkan saya dengan cara cium tangan orang tua saya. Kemudian ketika saya memberitahu adabnya anak kepada orang tua itu dari hal terkecil dengan mau cium tangan. Itu sebenarnya adab itu adab cium tangan itu dari warisan apa ini? Budaya apa sebenarnya? Sebenarnya budaya itu timur atau budaya Islam? Dari segala budaya itu ada, termasuk dari Islam sendiri pun ada. Ada perintah atau ada contoh? Ada ceritanya ya? Ada contoh teladan. Oke. Jadi para sahabat contoh Sayyidina Ali itu mencium tangan sahabat siapa itu lupa aku yang mengajarinya Al-Qur'an itu. Artinya jadi ada penghormatan dengan itu akan lebih apa namanya menunjukkan atau bisa melatih diri. Jadi ini budaya Arab kah atau budaya Islam? Di Jawa pun ada. Tapi orang Arab sendiri kan nggak melakukan itu kan? Kan kita lihat budaya yang sekarang dan itu artinya tidak dilestarikan. Oh gitu. Jadi ada budaya yang mati gitu ya, ada yang berhenti betul. Gitu ya. Dan itu berkembang malah di Indonesia. Kalau Jawa gimana? Ada ceritanya? Jawa pun kan kita melihat juga. Kita dicontohkan ketika kita meminta doa restu kepada orang tua kita harus sungkem. Itu warisan kerajaan kah atau baru-baru lahir setelah Islam? Bisa dibilang juga sebelum Islam pun sudah ada budaya itu. Artinya ada kecocokan budaya. Jadi yang diajarkan oleh para ulama pada masa itu bisa diadopsi, bisa diterima karena memang ada persepsi atau frekuensi yang sama gitu. Oke, jadi intinya kan keteladanan ya. Iya. Cuman sekarang yang jadi problem lagi yang Gus. Orang bertatap muka, bersosial itu kan jarang sekarang. Iya. Ya. Terus nyontohkan itu kan gimana? Kadang nyontohkan juga susah karena interaksi sosial secara langsung sekarang agak terbatas. Iya. Kuliah saja ada temen yang kuliah baru aja mintanya online. Nggak ada interaksi. Padahal tatap muka itu sama nggak tatap muka pasti lebih beda. Pasti kita beda. Lihat sesuatu hal yang paling berpengaruh. Hal yang paling berpengaruh dalam mendidik karakter seseorang itu adalah lingkungan. Jadi tidak hanya di lembaga-lembaga resmi seperti sekolahan atau apapun. Jadi gitu. Dimulai dari keluarga dulu ya, dari keluarga, masyarakat setempat. Tadi kan dibahas juga kan budaya orang Bolo itu ketika sholat Jumat menata sandalnya itu tidak menginjak-injak atau ditumpuk-tumpuk, tapi sampai memanjang. Sampai itu luar biasa lah. Itu dari hal terkecil itu belajar menghormati orang lain sebenarnya gitu. Betul. Jadi contoh gini. Di budaya pesantren itu ada namanya budaya menata sandal. Oh gitu ya. Karena orang-orang santri teman-temanku yang pernah mondok yang gitu. Dibalik itu ya sandalnya ya. Itu membalik sandal itu artinya itu kita belajar apa ya? Bukan kita merendahkan diri, bukan, tapi kita belajar menghormati orang lain. Belajar bermanfaat bagi orang lain. Dan itu akan masuk banget ke dalam atau didikan karakter itu masuk banget ke dalam jiwanya, artinya gitu. Jadi sekolah tidak jadi efek yang luar biasa ya, karena di situ ada keluarga,
masyarakat setempat, baru sekolah itu ya sebagian dari perilaku yang terpengaruh dari sekolahan gitu ya. Kita juga bisa ngitung kan persentase dari pertemuan atau siapa yang kita kumpuli dalam 24 jam itu paling banyak di mana. Di sekolah itu hanya berapa jam. Dan kemudian lebih banyak di sekolahan, Kang Gus. Oke, kalau dikatakan itu kan. Tapi secara pelajaran perilaku itu kan jarang sekali didapat di sekolah. Oke. Kalau kita bahas masa sekolah ini pas bahas di sekolah itu ternyata pelajaran yang diajarkan ke siswa itu hard skill. Hanya kemampuan praktis, kemampuan dia memahami secara praktis, tidak ada soft skill. Kekurangannya di situ juga. Soft skill itu kan bagaimana kita berperilaku, ketemu orang harus bagaimana. Itu nggak ada itu. Padahal itu penting dan kadang diajarkan sih. Oke, ada sekolah yang diajarkan, cuman diajarkan ketika akan terjadi event-event penting, misalkan pramagang, mereka mau magang diajarkan soft skill akan terlihat etikanya di situ. Iya. Nah, jadi gini, pelajaran terkait dengan etika itu kan juga termasuk dimulai dari hal-hal yang kecil oleh leluhur kita. Contoh, jangan makan di depan pintu, makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Dan itu ada, kalau orang Jawa ada ininya ya, jangan pamali di depan pintu, nanti nggak apa namanya, nggak payu rabi gitu ya, ada semacam itu atau yang lain kan ada penakutan di belakangnya itu, karena memang orang Jawa itu simpel aja lah, buat alasan-alasan yang jangan main kalau maghrib ada candi Olo atau seperti itu ya, biar pemahaman mudah gitu istilahnya, seperti itu. Artinya mereka membuat sesuatu itu dengan konsekuensi yang walaupun konsekuensinya itu sebuah fantasi, artinya bukan suatu realita, tapi itu mengena banget bagi generasi gitu loh. Tapi sebenarnya kalau langsung ke Jawa tadi ya, berarti kan bahasa Jawa itu banyak majasnya ya. Dan itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita mau menerjemahkan itu, kayak misalkan contoh langsung kita lari ke Lir Ilir misalkan, itu kan semua ternyata ada filosofi yang luar biasa di dalamnya. Tidak hanya nyanyian mainan anak-anak, tapi ternyata ada filosofi di dalamnya. Pelajaran adab dan perilaku, dan pelajaran tentang psikologis juga, religi. Artinya pelajaran tentang ketuhanan juga ada di situ. Oke, lari lagi ke X tadi. Ini caranya gimana kira-kira? Ini kalau saya orang teknis ya, saran saya ya harus diblok aja website-website yang membuka itu, ya diblok aja. Kalau saya ya, itu simpelnya seperti itu. Iya, bagi yang memiliki kewenangan itu. Ya diblok aja karena liar gitu. Ibaratnya sesuatu yang liar ya harus dimusnahkan, karena ya bahaya juga. Tapi ya namanya juga kepentingan ya. Ada bisnis di sana ya, saya nggak tahu juga. Cuman memang sekarang ini kalau orang tahu di media, orang yang paham internet, ini bukan ngajarin kemana-mana. Semua yang urusan open BO semua hampir di situ marak sekali. Ya kalau dari sudut pandang, artinya kita sesuatu yang gini loh. Artinya kalau kita dikatakan harus ngeblok, kita harus dituntut harus punya kewenangan itu kan. Kalau dari sudut pandang yang lain, artinya sudut pandang keluarga contoh kan, kita kan juga harus punya pengawasan, juga ada batasan-batasan tertentu. Nah, pengawasan itu kan orang yang mampu dan mengetahui tentang teknologi. Padahal keluarga-keluarga yang sekarang punya anak-anak SMA, orang tuanya banyak kan petani. Berarti kan penting untuk namanya edukasi ke masyarakat. Nah, jadi susah dong. Saya bukan orang yang pesimis, cuman ketika kondisi kayak gini ya susah. Ya contoh gini, contoh ya, termasuk kita saat ini ngobrol itu juga kan edukasi ke masyarakat. Saya katakan gini loh. Ya kalau ada yang nonton deh. Tidak semua orang desa atau orang kampung itu gaptek. Artinya apa? Saya bukan mendengarkan orang desa loh ya. Iya, paham. Maksudnya gini loh. Kita tadi kan konotasinya, misal orang-orang sawahan atau petani itu, terkadang orang-orang sepuh kita itu pegangnya juga Android loh, tontonannya YouTube kan sekarang. Enggak cuma YouTube, main slot juga akhirnya kan. Masalahnya di situ. Itu kan jadi masalah. Teknologi itu kadang itu ya salah tujuannya itu. Sekarang korban slot di mana-mana. Seperti dikatakan kalau kita umpamakan itu mata pisau, dua sisi mata pisau kan gitu ya. Iya, cuman kalau orang memang tidak mengenal ya, misalkan media ini bisa untuk bisnis sebenarnya misalkan, atau mencari uang mudah, akhirnya kan hanya sebatas HP itu untuk hiburan. Hiburan tahu sendiri lah, hiburan itu apa? Yang menyenangkan hati.
Menyerang hati banyak hal dong. Laki-laki menyerang hati apa? Lihat cewek nari, cewek pakaian seksi, sambil kelihatan perutnya. Ya, terus iseng-iseng main slot, main judi. Kan akhirnya kan larinya ke sana kalau hanya sebatas ini loh. Hiburan loh ya, hiburan. Dan konten hiburan banyak sekali memang dan kemana-mana. Dan orang sekarang pada pinter. Misalkan judi online tidak bisa pakai VPN. VPN kan gitu karena ketika masyarakat itu sudah paham kan akhirnya bisa memberikan pembatasan. Contoh gini loh, seandainya anak-anak kita memiliki anak-anak remaja yang pegang HP, kita memberi batasan jam, misal ini jamnya untuk HP harus diletakkan kan itu. Artinya ini waktunya untuk istirahat, ini waktunya untuk belajar. Itu kita harus ekstra disiplin terkait itu. Itu kalau orang tuanya seperti saya, Pak. Ya, kalau saya memang saya batasi bisa pakai namanya Google Family. Itu bisa. Jadi anak kita batasi 1 hari berapa jam. Terus HP itu terkunci jam berapa, terbuka jam berapa. Terus aplikasi-aplikasi yang kita blok mana aja itu bisa. Kalau orang tuanya kayak ini orang tuanya. Orang tua yang paham contoh kan. Ini seperti yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan itu adalah kan ada fitur pembatasan konten itu kan ada. Nah, blok itu juga ada kan. Jadi ada beberapa kali itu anak saya kan masuk notifnya ke HP saya itu masuk. Mau nginstal satu game itu harus izin dulu. Lah di situ kita bisa mengontrol lewat situ kan. Itu kalau paham. Ya, betul. Mungkin orang tua yang nggak paham nanti bisa ngubungi Kang Kus untuk belajar itu. Oke. Gratis, tidak apa-apa, nggak usah bayar. Kita ajarin. Mungkin bisa orang-orang kayak gini harusnya bisa desa-desa yang memang butuh budayanya biar bagus, harus diundang lah tokoh-tokoh ini, diundang untuk berbicara mengenai itu dan bisa memfilterisasi anak-anak supaya budayanya ke depannya itu bagus. Terkadang intinya kan itu akhirnya kan. Terkadang hal semacam ini kalau dibahas di satu forum pengajian, contoh ketika saya ngisi mauidhah itu kiai juga ternyata. Kadang kala itu berperan sebagai seorang penceramah lah ya. Pemberi tausiah lah gitu. Terkadang kalau materi seperti ini dimasukkan ke dalam tausiah itu tidak banyak orang bisa menerima masalah di situ. Ya pasti karena tujuannya kan dia namanya ceramah kan pengen dalil, akan ada yang sebatas itu kan. Jadi akhirnya mengesampingkan betapa pentingnya hal-hal semacam ini atau pengetahuan terkait dengan teknologi. Ya, gitu loh. Ya harusnya kalau ini kita sempitkan lagi ya tadi kan. Kita yang paling ini PR juga bagi para khotib-khotib di di mimbar Jumat itu penting sekali hal semacam ini. Betul. Jadi ya ini kan yang berwenang kan yang berwenang. Jadi kalau misalkan negara nggak bisa kembali ke daerah nggak bisa masuk ke desa aja. Ini lurah-lurah itu harusnya ngundang lah orang seperti ini, terus keluarga-keluarga diundang untuk edukasi mengenai bahayanya konten-konten yang bisa merusak semuanya karena itu penting. Karena yang saya tahu ini cewek-cewek yang open BO baru-baru itu anak-anak SMP, rata-rata remaja. Anak remaja dan orang tuanya yakin tidak tahu. Saya yakin orang tuanya nggak paham, nggak pernah apalagi nyentuh aplikasi itu, nggak pernah sama sekali. Akhirnya ya karena tidak tersentuh, tidak tahu, dianggap aja itu alam goib yang orang tua nggak bakal masuk di sana. Dia bebas mengeksplor. Kalau dulu foto masih ditutup-tutupi, sekarang udah lost, silahkan ini saya tak jual gitu. Akhirnya gitu kan. Karena merasa bahwa orang tuanya sudah bego dalam tanda kutip, bego IT kan. Nah itu memang ya itu solusinya. Kalau ngobrol-ngobrol kayak gini memang solusinya itu. Desa setempat harus ngundang untuk itu. Terkadang yang masih saya itu merasa ada fenomena itu unik, bagi saya unik. Jadi beberapa waktu lalu saya itu mendapat informasi dari teman-teman saya yang masih agak muda-muda, artinya mereka yang lebih paham terkait dengan aplikasi-aplikasi atau teknologi yang beredar di masa sekarang. Trennya apa mereka sudah? Trennya itu tahu sekarang itu ada gini loh. Live streaming hubungan suami istri. Artinya suami dan istrinya itu bukan orang lain. Jadi mereka melakukan live gitu. Dan itu ditonton untuk mendapatkan saweran. Nah, itu seperti itu banyak aplikasi berbayar. Aku malah baru tahu dikasih sama
teman-teman perlu banyak belajar dari kita, ya. Boleh. Jadi semacam itu saya kan termasuk akhirnya prihatin banget. Itu kan hubungan yang seharusnya privasi kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat bukan evaluasi, mau lihat secara penuh itu sebenarnya bukan suami istri. Kalau suami istri kemungkinan mereka akan segan. Itu pasangan lah anggap aja gitu, pacaran. Tapi atau di situ dia berperan sebagai suami istri. Ya, gitu. Hubungan suami istri bukan berperan. Kalau berperan suami istri yang laki-laki kerja dong karena suami istri kan enggak. Itu peran kayak suami istri di ranjang. Padahal orang lain gitu. Nah, terus cara kerjanya gini, kasih tahu. Terus mereka akan membuka saweran. Oh, gitu caranya. Kalau yang nggak mau sawer diblok, nggak boleh nonton. Hebatnya itu. Jadi mereka opening nih ya, sebelum mulai opening buka-buka dulu. Kan orang penasaran nih. Kan sambil ngobrol tuh kayak iya, silakan kalau mau nyawer, kalau nggak nyawer sorry ya, kita blok ya. Sorry ya gitu. Akhirnya kan mau nggak mau orang yang kecanduan nonton ya akhirnya nyawer gitu. Nyawer. Ya. Kalau nggak nyawer dibuang dari room itu. Ngeri banget. Nah, bukan ngeri tapi cerdas dalam bisnisnya ya. Bisnis live-nya bagus. Kalau yang nonton berbayar gitu ibaratnya gitu, premium. Yeah. Cuman ya memang seperti itu. Ini disclaimer juga ya, jangan niru ya. Ini kan biar orang tua tahu bahwa ada seperti itu. Bahwa ada aplikasi. Tapi kita ngobrol kayak gini itu ngajarin ke masyarakat. Enggak. Nanti kalau dicontoh gimana nih? Enggak, kita kan gini loh, ternyata ada loh seperti itu. Makanya kan kelarnya kayak tadi, harus ada edukasi di setiap keluarga melalui bisa kelurahan, bisa desa. Untuk memberi itu ya terutama dari lingkup terkecil dulu, artinya dari keluarga memang harus difahamkan. Ya, maksudnya pelatihannya Kang Gos. Kalau cuman paham nggak bisa. Ini harus di caranya seperti apa kan gitu. Harus tahu bahwa ini berbahaya. Apalagi generasi yang berikutnya makin bahaya saya kira. Ya, itu harus ada edukasi yang ya kayak misalnya peran-peran desa itu kan ada anggaran desa juga. Untuk membuat edukasi kan, kalau anggaran itu kan tidak cuma fisik kan, anggaran mental masyarakat kan paling utama menurut saya. Nah itu bisa lah ngundang Kang Kos nanti buat forum dan di sini nanti diajari. Cuman sayangnya takutnya itu orang tuanya yang menikmati, anaknya yang dibatasi. Itu kan perilaku yang kurang oke. Itu masalah juga kan? Ya itu masalahnya. Ketika orang tua kok melakukan, ya anaknya paling nggak yang ngikuti lah. Makanya dari awal kan tak bilang tadi, artinya kalau kita mau memberikan mengajarkan atau mengedukasi, harus ada teladannya. Kita harus memberikan teladan. Artinya gini loh. Contoh, kita itu nyuruh anak sholat, kita sendiri tidak sholat. Ya sudah. Ya kan? Selesai. Makanya kan akhirnya ada membangun suatu mindset bagi anak-anak. Orang tua aku suka bohong, suka nyuruh tok gitu. Akhirnya gitu. Ya, itu ya kesimpulannya. Kalau nggak mau terjadi pada anak kita, mulailah dari kita. Kita jangan macam-macam dulu. Anak secara alami, secara genetika itu ngikutin kita loh ya.